Udah tua, so kamu bisa merasakan usianya dari lantai yang berderit bau apek samar, yang menempel di gorden seperti kenangan yang terlupakan. Kami pindah di musim panas, tertarik oleh pesona kolonialnya dan taman luas di belakang. Tapi sejak hari pertama ada satu hal yang terasa sangat salah. Itu adalah televisi. Sebuah televisi tua yang besar ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya duduk diam di sudut ruang tamu itu selalu menyala, bukan dengan acara atau berita atau bahkan logo saluran. Hanya cahaya abu-abu lembut yang bersenandung memenuhi ruangan dengan ketakutan tingkat rendah yang konstan. Itu adalah saksi bisu bagi hidup kami, selalu mengawasi. Ayahku mencoba mencabutnya pada malam pertama. Dia menarik kabel dari stop kontak dinding dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Tapi layarnya tetap menyala. Cahaya abu-abu lembut itu bahkan tidak berkedip. Dia memeriksa steker stop kontak, bahkan kotak sekering di ruang bawah tanah. Tapi tidak menemukan penjelasan logis. Seolah-olah televisi itu ditenagai oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dia menyerah, bergumam tentang kabel yang rusak, tapi aku melihat ketakutan di matanya. Itu adalah ketakutan yang mulai kami rasakan. Semua kesepakatan diam-diam untuk membiarkan televisi itu sendirian, untuk berpura-pura kehadirannya yang konstan dan menyeramkan itu normal. Adik perempuanku, Maya, bahkan menolak untuk berjalan melewati ruang tamu setelah gelap. Dia akan mengambil jalan memutar melalui dapur dan lorong yang remang-remang hanya untuk menghindari lewat di depannya. Dia bilang dia bisa merasakan tatapannya di punggungnya, tercuali dingin dan berat yang membuat kulitnya merinding. Skype supaya ngabaikan ketakutannya sebagai imajinasi kekanak-kanakan, tapi jauh di lubuk hati, aku juga merasakannya. Udara di sekitar televisi selalu lebih dingin, kantong hawa dingin yang tidak wajar, yang sepertinya meresap tulangmu. Itu adalah kehadiran yang konstan dan mengganggu di rumah baru kami mata yang tak berkedip, yang tidak pernah tidur. Kami mencoba menutupinya dengan selimut tebal, berharap bisa menghalangi cahaya dan perasaan don't cari tapi keesokan paginya, selimut itu selalu terlipat rapi di lantai, di sampingnya. Tidak ada yang pernah mengaku memindahnya. Ibuku akan menyalahkan angin, ayahku akan menyalahkan kelalaian kami, tapi kami semua tahu sesuatu di rumah ini ingin televisi itu terlihat. ITU ingin mengawasi kami dan itu ingin kami tahu bahwa kami sedang diawasi. Layar abu-abu itu adalah kanvas dan kami adalah subjek yang tidak rela dari pengamatannya yang hening dan tak berujung. Malam semakin panjang dan energi aneh rumah itu sepertinya semakin kuat. Kesunyian adalah bagian terburuk. Itu adalah kesunyian yang berat, penuh harapan, hanya dipecahkan oleh dengungan televisi. Lalu, bisikan-bisikan itu dimulai. Awalnya, itu hanya gumaman samar, mudah disalahartikan sebagai angin yang berdesir melalui pohon-pohon tua di luar. Tapi tak lama kemudian, itu menjadi lebih jelas. Suara-suara samar dan mendesis sepertinya keluar dari speaker televisi, tersembunyi di dalam dengungan rendah statis. Mereka terlalu pelan untuk membuat kata-kata yang jelas, tapi niatnya jelas. Rasanya seperti rahasia yang diceritakan tepat di luar pendengaranmu. Oh no, tidak sembus keringan untuk mendekat. Aku sering di tengah malam, jantungku berdebar kencang di dadaku, ditarik dari tempat tidurku oleh kekuatan tak terlihat. Aku akan mendapati diriku berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatap layar abu-abu. Bisikan-bisikan itu akan lebih keras saat itu, melengkung melalui kegelapan seperti asap. Mereka terdengar seperti kerumunan orang, semua berbicara sekaligus, suara mereka tumpang tindih menjadi paduan suara yang membingungkan dan menakutkan. Aku akan berdiri di sana,
membeku, mencoba menguraikan satu kata, satu suara, tapi itu tidak mungkin. Itu adalah suara 1000 percakapan yang terlupakan, semua terperangkap di dalam kotak berhantu itu, sangat ingin didengar. Ibuku juga mulai mendengar hal-hal. Suatu malam, saat dia merajut di kursi malasnya, dia bersumpah dia mendengar namanya dipanggil. Bisikan lembut dan berdesir yang datang langsung dari televisi. "Rina," katanya. Dia menjatuhkan jarum rajutnya. Wajahnya pucat seperti hantu. Dia lari dari ruangan dan menolak untuk kembali sendirian. Sejak hari itu, lapisan ketakutan baru menyelimuti keluarga kami. Itu bukan lagi hanya perasaan atau cahaya aneh. Kehadiran di rumah kami, kami sekarang tahu nama kami. Itu belajar tentang kami semakin dekat dan menggunakan televisi sebagai corongnya. Statis di layar juga mulai berubah. Itu bukan lagi abu-abu seragam. Kadang-kadang itu akan berputar seksis dan berdenyut, bergeser seiring dengan bisikan. Itu seperti menonton badai energi. Starien Stausen, nonumbajan borsa Xteu, substri senidi. Itu memukau seberai kong paling mengerikan. Kamu sangat bisa mengalihkan pandangan. Rasanya jika kamu menatap cukup lama, kamu mungkin mulai melihat bentuk, wajah, atau sesuatu yang dapat dikenali di dalam kebisingan. Kami semua menjadi terobsesi dengannya, tertarik pada hal yang paling menakutkan kami, tidak dapat menahan tarikan bisikan dari statis. Batas antara apa yang nyata dan apa yang kami bayangkan mulai kabur. Teror yang seterusnya dimulai ketika kami mulai tahu melihat sesuatu. Itu tidak hanya di statis lagi, itu ada di pantulan pada layar gelap dan berkaca ketika cahaya mengenainya dengan tepat. Pertama kali aku melihatnya, aku sedang berjalan melewati ruang tamu dan melihat pantulanku sendiri di televisi. Tapi aku tidak sendirian. Berdiri tepat di belakangku dalam pantulan adalah bayangan tinggi dan ramping. Sosok tanpa fitur yang jelas, hanya siluet gelap dan memanjang. Aku berputar. Napas tertahan di tenggorokanku, tapi tidak ada apa-apa di sana. Lorong di belakangku kosong. Penampakan ini menjadi lebih sering, dan setiap anggota keluarga memiliki pengalamannya sendiri. Ayahku melihat wajah anak kecil mengintip dari balik dari bahunya di pantulan. Dia menggambarkan matanya lebar dan gelap, seperti 2 kolam kosong. Dia tidak berbicara sepanjang hari itu, ketenangannya yang biasa benar-benar hancur. Maya mengklaim dia melihat seorang wanita dengan rambut panjang dan gelap